Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Langsung saja. Yang pertama kita akan bahas tentang bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum adalah menurut mekanika kuantum, untuk menyatakan tempat atau kedudukan elektron diperlukan 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, simbolnya N, bilangan kuantum azimut, simbolnya L, bilangan kuantum magnetik, simbolnya M, dan bilangan kuantum spin, simbolnya itu S. Jadi, bilangan kuantum ini seperti alamat. Ketika kita mencari sebuah rumah orang, kita akan disodori pertama jalan, nomor rumah, RT, RW, kota, atau kelurahan mana. Sama, ketika kita ingin menyatakan kedudukan elektron dalam suatu atom, kita harus menentukan dulu bilangan kuantum, yaitu akan keempat bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum utamanya berapa, bilangan kuantum azimutnya berapa, magnetiknya berapa, dan spinnya bagaimana. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa di dalam kulit atom itu terdapat subkulit. Subkulit itu terdapat orbital. Di orbital inilah di mana letak elektron bisa kita temukan. Ya, ini ya, jadi ada N atau sebenarnya prinsipal itu adalah jarak dari inti ke elektronnya, kemudian ada L itu bentuk orbitalnya, kemudian magnetik adalah orientasinya di dalam ruang 3 dimensi, dan spin adalah perputaran elektronnya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menentukan L, menentukan L-nya, M, dan S-nya. Lanjut. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Lambangnya adalah K, L, M, N, dan seterusnya, sesuai dengan urutan abjad. Dan masing-masing N nilainya adalah 1. Artinya apa? Jika N-nya 1, maka dia punya satu kulit dan kulit ke 1. Nah, kalau N-nya 2, maka sama aja dengan 2 kulit dan atau kulit ke 3. Kulitnya N berarti dia kulit keempat atau dan memiliki 4 buah kulit. Ya, ulang lagi, nilai N ini menentukan kulit keberapa dan berapa jumlah kulitnya. Jika N-nya 3, maka bisa bermakna di kulit ketiga atau memiliki 3 kulit. Kalau N-nya 4, maka dia memiliki makna 4 kulit atau di kulit keempat. Simbolnya K, L, M, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, simbolnya L kecil. Untuk menentukan nilainya azimut ini, kita harus berdasarkan nilai N. Rumusnya adalah N-1. Dimulai dari 0 sampai N-1. Perhatikan contoh ini. Ketika N-nya 1, maka nilai L yang mungkin atau diizinkan adalah 0. Untuk N sama dengan 2, nilai L yang diizinkan adalah 0 dan 1. Kenapa demikian? Kembali ke rumusnya tadi, yaitu dimulai dari 0, diakhiri N-1. Kalau N-nya 2, dikurangi 1, maka hasilnya juga 1 kan? Nah, maka dimulai dari 0 dan berakhir di angka 1. Contoh yang ketiga, ketika N-nya sama dengan 3, maka nilai L yang diperbolehkan atau diizinkan adalah 0, 1, dan 2. Dari mana dapatnya? Ya, kembali lagi ke rumus tadi. Dimulai dari 0, kemudian diakhiri N-1. N-nya 3, dikurangi 1 sama dengan 2. Maka diurut aja. 0, 1, dan 2. Kemudian nilai-nilai L ini bisa disimbolkan. Ketika L-nya 0, simbolnya adalah S. Jadi semua subkulit atau
bilangan kuantum azimut yang bernilai 0, maka simbolnya adalah S. Jika nilai L-nya 1, simbolnya adalah P. Dan jika L-nya nilainya 2, maka simbolnya adalah D. Kalau 3, itu adalah F. Jadi urut S, P, D, F. 0 S, 1 P, 2 D, 3 F. Nah, seperti ini paham? Lanjut ke bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini rumusnya adalah dimulai dari min L sampai plus L. Ya, saya ulang lagi dari min L sampai plus L. Nilai dari bilangan kuantum magnetik ini bergantung pada bilangan kuantum azimut. Perhatikan ini. Ketika ada sekulit S atau azimutnya sama dengan 0, maka nilai M yang diizinkan adalah 0. Ketika bilangan kuantum azimutnya 1 atau simbolnya P, maka magnetik yang diizinkan ada 3, yaitu min 1, 0, dan plus 1. Ketika azimutnya 2 atau simbolnya D, magnetik yang diizinkan adalah min 2, min 1, 0, 1, dan plus 2. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa rumus mencari nilai M adalah dimulai dari min L sampai plus L. Ya, rumusnya dimulai dari min L sampai plus L. Perhatikan P ini. Ketika simbolnya P, maka nilai L-nya adalah 1. Maka min 1, kan rumus tadi min L sampai plus L kan, karena L-nya 1, maka dimulai dari min 1, 0, dan plus 1. Yang D juga, subkulit D nilai L-nya adalah 2. Maka nilai M-nya dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Subkulit F nilai L-nya adalah 3. Maka untuk nilai M dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan kuantum spin. Nah, dalam prinsip larangan Pauli ada sebuah aturan bahwa dalam satu atom tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki nilai kuantum yang sama. NLMS-nya yang sama. Maka dalam satu orbital itu dibedakan menjadi 2 nilainya. Ketika S-nya tanda panahnya ke atas, dia bernilai plus setengah. Kalau ke bawah nilainya min setengah. Kemudian bentuk dan orientasi orbital. Untuk orbital S, bentuknya itu 1, itu bulat seperti ini. Ya. Sedangkan untuk orbital P, ini tadi ada 3 ya, ada min 1, 0, dan 1, ada 3 orbital. Bentuknya ada 3, seperti ini bentuknya. Ada yang bentuknya ke garis Z, Y, atau X. Untuk orbital D, ada 5. Ini ya, di antara Z dan X, di antara Z dan, ini dari Z dan Y, ini Z dan X, kemudian antara X dan Y, dan sisanya seperti ini. Untuk orbital F, bentuknya itu lebih rumit dan sukar dipaparkan. Ya. Jadi, lebih kompleks dari ketiga ini. Yang sering keluar soal adalah ini, S, P, dan D. Sekarang kita akan menggunakan bilangan kuantum tadi untuk mencari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini pada dasarnya adalah kita menata atau meletakkan elektron-elektron yang ada dalam atom sesuai di tempatnya menurut bilangan kuantumnya. Nih, yang pertama konfigurasi elektron. Kita menggunakan prinsip Faraday, yaitu pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Perhatikan gambar ini.
Ini adalah gambar atau tingkat energi dari orbital-orbital yang ada dalam sebuah atom. Dimulai dari yang paling rendah itu adalah 1s. Semua orbital di subkulit S ini, dia memiliki atau boleh diisi maksimal 2 elektron. Semua orbital P itu maksimal diisi oleh 6 elektron. Sedangkan yang D maksimal diisi oleh 10 elektron dan yang F diisi oleh 14 elektron. Prinsipnya kita seperti mengisi kotak-kotak ini. Aturannya adalah kita boleh pindah ke kotak yang setelahnya setelah kotak sebelumnya terisi penuh. Ya, berarti kita bisa pindah ke kedua S kalau 1S sudah penuh. Kemudian kita bisa pindah ke 2P jika 2S juga penuh. Kita bisa pindah ke 3S asalkan 2P sudah penuh. Jadi perhatikan ya urutannya sesuai panah ini ya. Dari kanan 1S, kemudian pindah ke 2S, setelah 2S pindah ke 2P, setelah 2P ke 3S, lanjut ke 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, contoh di sini. Saya punya B dengan nomor atom 5. Artinya nanti akan ada 5 elektron. 5 elektron ini akan kita tempatkan di tiap-tiap kotak ini sesuai dengan aturan. Nah, pertama kita ke 1S. S maksimal terisi oleh 2 elektron. Maka kita isi 2 elektron di 1S. Ketemulah 1S2. Sisanya ada 3 elektron yang harus kita tempatkan. Setelah 1S penuh, berganti ke 2S. 2S maksimal ada 2 elektron. Kita taruh 2 di sini. Setelah penuh, maka kita boleh atau diizinkan pindah ke setelahnya, yaitu 2P. Sampai 2P ini ternyata masih sisa 1. Ya sudah, 1 elektron itu kita tempatkan di 2P dan berhenti di 2P. Kenapa berhenti? Ya karena 2P belum terisi secara penuh. Kita nggak boleh lanjut. Gimana? Mudah bukan? Intinya kita boleh lanjut kalau sudah penuh. Kalau belum penuh kita nggak boleh lanjut dan berapapun sisanya letakkan di kotak terakhir itu. Seperti soal ini tadi, sisa 1 ada di 2P ya, kita taruh di 2P sebanyak 1. Misalkan di 2P tadi sisanya masih ada 3, ya sudah kita letakkan semuanya di 2P. Kalau misalkan ada sisa 7, maka 2P kita isi maksimalnya ada 6, sisanya akan kita pindah ke 3S. Itu adalah contoh dari konfigurasi elektron. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron, itu ada beberapa cara. Yang pertama, subkulitnya ditulis secara urut sesuai dengan tingkat energi, sesuai dengan gambar tadi. Kemudian yang kedua, subkulitnya dikumpulkan, kemudian diikuti dengan subkulit berikutnya. Contohnya ini, kita punya nomor atom 21, artinya ada 21 elektron yang harus dikonfigurasikan atau diletakkan pada tiap-tiap orbital. Sesuai aturan, yang pertama adalah 1S. 1S kita isi maksimal yaitu 2, sisa 19 elektron. Kemudian pindah ke 2S, kita isi maksimal 2, di sini sisa 17 elektron. Kemudian setelah 2S penuh, kita bergeser ke 2P6. 2P6 kita isi 6, sisanya masih 11. Kemudian setelah 2P6 penuh, kita geser ke 3S. Diisi maksimalnya 2, sisa 9 elektron. Setelah 3S-nya penuh,
geser ke 3P. 3P penuh, geser ke 4S, 4S penuh, sampailah ke 3D. Sampai 3D ternyata masih ada sisa 1, ya sudah, sisanya itu kita letakkan di 3D dan berhenti, karena D belum maksimal, tidak boleh lanjut. Nah, nomor 1 ini adalah contoh penulisan konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energi. Yang nomor 2 itu yang nomor 2 ini, yaitu sesuai dengan kulitnya. 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dikumpulkan, kemudian baru yang keempat. Gimana? Mudah bukan untuk mencari konfigurasi elektron? Mungkin itu untuk video kali ini. Nanti kita akan bahas lagi ketika sudah di kelas tatap muka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.